Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah kami sampai hari ini kami ada, melainkan karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Maka dari itu Tuhan, kami ingin memberikan hati kami, hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, bahwa hidup kami semata-mata karena anugerah yang Kau berikan buat kami. Bapa Surgawi, kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau buka hati kami yang terdalam Tuhan untuk firman-Mu. Koreksi kami, nasihati kami Tuhan, tegur kami. Dan kami mau Tuhan, Kau berikan hati yang lembut untuk firman-Mu. Biarkan kehidupan kami semakin hari, semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami Tuhan, untuk kami menerima firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan sungguh terbatas. Tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang bisa memakai siapapun untuk menegur, menasihati kami, mengoreksi kami, supaya kehidupan kami benar-benar dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap, kami sanggup firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Luar biasa apa biasa-biasa? Ya puji Tuhan. Hari ini masih suasana Imlek ya. Seperti biasa saya selalu berkata, ayo kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih hebat, tidak lebih pintar ya, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua ya. Baik buat yang mendengarkan, Bapak Ibu Saudara, juga baik buat saya. Saya cuma pesan satu hal saudara, sebelum firman Tuhan saya sampaikan. Kalau saudara datang di tempat ibadah, sekaligus bawa hati saudara. Ya. Jangan sampai saudara datang dengan tubuhnya, tapi hati dan pikirannya masih keras. Itu pesan dari saya. Percuma saudara, ya. Ibadah ini tidak membawa manfaat yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Ya. Maka dari itu saya menghimbau siapapun yang hadir baik onsite maupun online, ya, saya rindu kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Karena di dalam pertumbuhan itu banyak hal-hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya rindu, saya mengasihi saudara semuanya, siapapun tidak terkecuali. Saya datang di tempat ini, saya melayani di GBT Hope bukan semata-mata karena 1-2 orang, karena saya ingin berbagi berkat ke banyak orang dan membawa banyak orang semakin dekat pada Tuhan. Oke, renungan hari ini masih suasana Imlek ya. Saya beri tema makna Hari Raya Imlek. Wah, ya saudara ya. Ya, saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Imlek itu ya, setiap Imlek ya, seringkali kita tuh sibuk saudara ya. Ya, sibuk ya. Pasti sibuk kalau zaman dulu saudara ya. Kalau nenek kakek saya masih ada ya. Kalau malam Imlek itu mantu-mantunya tuh semua datang di rumahnya nenek kakeknya itu. Masak-masak 1 hari saudara ya. Oh persiapannya banyak sampai meja itu saudara. Waktu itu kan masih sembayangan ya. Meja itu ada 100 macam makanan saudara. Wah, kesibukannya begitu tinggi. Karena apa? Antusias. Ada hal-hal yang positif yang akan dikerjakan pada malam Imlek itu saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Setiap kesibukan dalam menyambut Imlek itu ada artinya saudara. Ya, pertama, kita mesti bersih-bersih rumah, betul enggak? Ya, bahkan ada yang ngecat, ada yang ganti perabotan, dilapis bersih-bersih, saudara. Bahkan saya punya saudara ya, kalau menjelang Imlek, ada putih satu gini enggak mau, saudara. Lu sungguh, ada putih satu gini aja enggak mau. Wah luar biasa ya. Karena apa? Ada artinya saudara. Bersih-bersih rumah, ya.
itu melambangkan bersih-bersih hati. Ya. Memperbaiki rumah, itu memperbaiki hati. Jadi seringkali orang itu lupa Imlek itu sekedar cuma buat happy-happy, makan-makan, saudara. Tetapi ada artinya, saudara. Bersih-bersih rumah, kita harus bersih-bersih hati kita. Memperbaiki rumah, ya mungkin dicat, ya mungkin dipernis, mungkin ada yang di kayak kayu dipelitur lagi, saudara, biar cantik. Tujuannya apa? Itu melambangkan saya siap untuk memperbaiki hati saya. Ya. Setelah itu kita siapkan makanan. Wah, saudara ya, siapkan makanan. Itu ada artinya juga, saudara. Menyiapkan makanan tuh kita, nenek kakek kita, keturunan kita, itu mengajarkan anak cucunya, buyutnya belajar untuk melayani. Ya. Belajar untuk menghargai tamu-tamu yang datang. Belajar untuk menghormati orang tua. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Ada maknanya, saudara. Selanjutnya, siapkan angpau. Ya. Artinya ada juga, saudara. Ya. Siapkan angpau ini diajarkan kita belajar untuk memberi. Belajar untuk memberkati, saudara. Lu sungguh, manusia itu, saudara ya, kalau tidak diajari, saudara, wes lah cenderung tidak memberi. Cenderung dia itu egois. Karena natur manusia ini selalu kedagingan, saudara. Mementingkan diri sendiri. Ya. Padahal kita menyadari hidup ini, kita tidak mungkin sendiri, kita butuh orang lain. Betul tidak? Tidak mungkin kita bisa hidup sendiri, walaupun kita punya kekayaan yang berlimpah-limpah, kejabatan yang begitu tinggi, tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Kita butuh orang lain. Mulai lahir pun tidak mungkin lahir perut sendiri. Ya, ibunya berseni sendiri, tidak bisa, saudara. Sampai akhir hidup kita tetap butuh orang lain. Maka dari itu kita belajar, ya, untuk kita bisa lebih peduli lagi atas kehidupan orang lain. Ya, angpau ini mengajarkan kita juga untuk lebih peduli, saudara, kepada sesama kita, kepada saudara kita. Zaman dulu, saudara ya, saya mau saksi. Saya ini dari keluarga yang paling miskin di antara saudara-saudara. Kalau saya singkia, ya kalau Imlek, saudara ya, saya duduk gini ya, saya dipanggil sama orang saudara saya yang kaya. Sini. Saya diajak ke WC, diajak di pojokan. Saya selalu dikasih angpau yang cukup besar, saudara. Karena dia ingin membantu ekonomi kita. Itu artinya kepedulian kepada saudara. Bukan sekedar happy-happy, saudara. Ya. Setelah itu, mama papa saya walaupun bukan orang kaya, setiap tahun zamannya saya masih kecil-kecil sak Benito itu, setiap tahun mesti diberikan baju baru. Walaupun ekonominya enggak kaya. Adalah artinya, saudara. Ya. Pakaian baru ini melambangkan kita harus meninggalkan hidup yang lama. Ya. Kita harus hidup yang baru. Ya. Karakter-karakter yang lama itu harus ditinggalkan. Hidup yang baru. Jubah, baju ini melambangkan kehidupan kita. Kalau hari ini saya pakai baju putih, orang akan berkata saya seperti dokter. Pada waktu saya jenguk mertua saya di rumah sakit William Booth, hari apa itu ya? Hari Minggu ya, salah ya. Itu kan pakai baju putih saya. Iya, pakai baju putih. Saya begitu masuk William Booth ini, saya, selamat pagi dok. Aduh, ya sungguh. Waktu saya makan di kantin tuh, dok, prakteknya di mana? Waduh, karena saya pakai baju putih. Jubah kita, baju kita adalah identitas kita. Kalau saya pakai jas gini ke rumah sakit, kemungkinan besar saya tidak dipanggil dokter. Betul tidak, saudara? Kalau saya pakai baju putih, saya kemungkinan bisa dipanggil dokter. Baju ini melambangkan identitas kita. Terus mengapa Imlek itu identitas dengan baju merah? Saudara ya, ada artinya juga. Ya. Baju merah melambangkan keberuntungan, melambangkan hoki, ya, melambangkan kebahagiaan dan membawa semangat yang baru. Ya, orang-orang daerah tertentu kalau pakai baju merah, saudara, menyala, saudara, semangatnya menyala. Adalah artinya semua, saudara. Tetapi pertanyaannya hari ini kepada kita semua,
Apakah hati kita sudah bersih di tahun baru Imlek ini? Jujur saudara, saya sudah bertahun-tahun melayani Tuhan. Ya. Rasa-rasanya mulut ini sudah nguntuk saudara. Tetapi saya banyak melihat banyak jemaat itu yang tidak ada perubahan hidup. Saya sampai kadang-kadang berpikir, harus bagaimana lagi ya, saya mikir gitu. Sungguh saya akan rindu sekali saudara, ada satu perubahan. Tidak usah besar-besar lah. Ada satu perubahan step by step setiap tahun. Padahal mereka lebih lama bertobat daripada saya. Dia lebih lama percaya kepada Kristus daripada saya. Tetapi perubahannya tidak ada saudara. Ayo kita belajar. Sifat karakter kebiasaan kita yang jelek harus kita buang saudara. Kita harus benar-benar hidup yang baru. Ya, tahun baru, semangat baru, hidup yang baru. Saudara, saya bukan mendahului Tuhan saudara ya. Kalau saudara punya hidup yang baru, hati yang baru, percayalah, berkat saudara akan lebih melimpah saudara. Karena hati saudara sudah siap menerima berkat itu. Sungguh saudara, saya melihat banyak orang, maaf ya, bukan menghina, ekonominya mulai dulu sampai sekarang selama-lamanya tetap aja. Karena tidak ada perubahan dalam hatinya. Tuhan takut saudara. Ya, kalau orang hatinya masih belum siap menerima berkat Tuhan, dikasih berkat besar, bisa beli senjata nembak orang saudara. Ya, tapi kalau kita punya hati yang siap diberkati oleh Tuhan, ada berkat banyak, semakin banyak, wah semakin kita berani untuk hal-hal rohani, pelayanan, membantu pelayanan Tuhan, membantu rumah Tuhan, membantu apapun hal-hal sosial. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menuntut kita berapa lama kita ikut satu gereja. Yang Tuhan tuntut perubahan dalam hidup kita. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, Imlek bukan hanya tradisi budaya. Imlek bisa jadi menjadi momentum rohani juga, saudara ya. Imlek adalah waktu yang tepat untuk berkumpul dengan keluarga. Ya, dalam berkumpul keluarga itu saatnya yang tepat kita untuk memperbaiki hubungan satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai kita Imlek kumpul tapi tidak ada sesuatu yang positif ya. Harus kita belajar. Misalkan ada yang salah dengan kita belajar memaafkan dia. Jika kita ada salah, kita belajar untuk minta maaf pada dia. Imlek ada satu momen yang baik yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita dapat bersatu kembali dalam keluarga. Saling peduli, saling mengasihi. Tidak dengan satu meja kita bersama, tetapi kita tidak ada komunikasi. Banyak seperti itu. Karena orang tuanya masih hidup. Kalau orang tuanya tidak hidup, tidak mungkin kumpul lagi saudara. Saudara seperti orang lain. Iya, saudara seperti orang lain. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali ya saya melihat suami istri itu sering bertengkar. Ya, anak mulai dingin dengan orang tuanya. Ya, saudara kandung mulai tidak akur, sering tengkar. Ya, orang tua sering menyimpan kepahitan dalam hatinya. Bahkan sesama kita orang percaya pun, kita seringkali ada gesekan, beda pendapat yang membuat hati kita jengkel. Ayo, momen yang baik ini kita belajar untuk koreksi diri. Ya, kadang kita pun merasa sudah baik saudara. Ya, ini perlu saya tekankan saudara ya. Jangan merasa diri saudara itu sudah baik. Ya, kalau saudara merasa diri saudara sudah baik, tidak perlu datang ke gereja. Juga tidak perlu, apa yang dikoreksi. Dan itu tidak akan bisa membuat saudara akan maju dalam Tuhan. Ya. Kalau saudara sudah merasa diri paling benar, bagaimana firman Tuhan bisa mengoreksi saudara? Ya. Ayo kita belajar, koreksi diri. Semakin dalam, apa Tuhan yang Tuhan mau? Apa kesalahan saya Tuhan? Ya. Harus terus kita memperbaiki diri kita. Ya. Memang kita kadang-kadang itu lupa saudara. Ya. Wah saya itu sudah hebat, saya sudah gini, sudah belajar Alkitab, sudah mengerti Alkitab. Wah saudara. Saudara,
Kalau saudara sudah merasa diri sudah paling baik, waduh, saya yakin dan percaya Tuhan juga tidak suka. Saya yakin dan percaya. Saudara punya anak ya. Kalau saudara punya anak itu merasa dirinya paling pinter, paling baik, tidak mau dinasihati orang tua, gimana perasaan saudara? Tidak ada orang di sini ya. Jengkel apa enggak? Jengkel saudara. Katanya kita anak Tuhan. Tuhan menasihati kita, kita merasa sok baik, sok benar. Terus apakah Tuhan tidak jengkel? Tuhan memang tidak kelihatan, tapi Tuhan adalah satu pribadi yang bisa merasakan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo kita belajar untuk memperbaiki diri. Hari ini saya akan berbagi beberapa poin ya yang berkaitan dengan Imlek. Ya ini spesial karena saya mikir-mikir, saya bawa renungan apa ini Tuhan ini. Ya karena Imlek saya berhubungan dengan Imlek saudara ya. Ya. Pertama, tadi saya sudah sebutkan bersih-bersih rumah ya, bersih-bersih hati ya. Saudara bisa bersih-bersih, cuci korden, ngecat rumah ya, ngepel nyapu ya. Tapi saudara, kalau yang jelek tidak saudara buang, itu maka rumah saudara pasti tetap kotor. Ya. Kalau kita bersih-bersih ya, maaf saudara ya. Kalau kita bersih-bersih, kalau ada yang tidak terpakai, tidak berguna, kira-kira saudara buang enggak? Mengapa kok dibuang? Karena tidak berguna, karena tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga kita di hadapan Tuhan, saudara. Kalau saudara berguna di hadapan Tuhan, saudara akan dirawat oleh Tuhan. Percaya? Loh ya, kalau saudara tidak berguna, Tuhan mau pakai gimana? Apa ini disuruh gini tidak mau, disuruh gini tidak mau nurut. Ya mungkin Tuhan ya juga jengkel saudara. Kalau saudara punya barang yang bagus, yang bernilai, yang berguna, pasti saudara rawat. Pasti saudara simpan dengan baik. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kenapa ya? Kok barang-barang itu yang tidak terpakai pasti dibuang? Karena yang lama, yang terpakai tidak mau terbawa di tahun baru, saudara. Contoh, saya pernah dulu ada malam Imlek itu ya, ada saudara tengkar malam Imlek itu, saudara. Ya, karena kumpul keluarga itu sumber konflik, saudara. Iya. Biasanya kalau kumpul itu mesti ada aja konflik, saudara. Kalau pisah mungkin saya inget-inget sih baik, tapi kalau sudah kumpul apalagi waktu Covid saudara ya. Saya itu baca di satu artikel pada waktu Covid 2 tahun itu ya adalah tahun yang terbanyak rumah tangga bercerai. Kenapa? Kumpul terus, enggak ketok, lu lagi, ini lu lagi gitu. Waktu tongkar terus. Gitu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita belajar. Hal-hal yang jelek jangan dibawa ke tahun baru Imlek ini saudara ya. Di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Tuhan, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, pemazmur berkata, selidiki aku Tuhan, kenali hatiku, ya, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku, apakah jalanku serong. Wow, saudara. Kadang-kadang kita tuh hidup ya tidak sesuai firman Tuhan, kita mengandalkan pengertian-pengertian kita sendiri, saudara. Walaupun saudara sudah mengerti firman Tuhan, walaupun saudara sudah menjadi orang percaya, saudara sudah mendengar firman Tuhan, seringkali kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, pengertian kita sendiri, ya, yang membuat serong saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo kita harus bersih-bersih hari ini, ya, bersih-bersih hati kita, ya. Membersihkan rumah itu mudah saudara, tapi membersihkan hati itu sangat sulit. Tetapi walaupun sulit, tetap bisa
bisa. Saudara, saya mau berbagi pengalaman ya. Maaf, walaupun saudara melayani Tuhan, walaupun saudara sudah gelarnya banyak, walaupun saudara sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, tetapi kalau hati saudara masih keras, percayalah, Tuhan tidak berkenan atas hidup saudara. Sungguh, ini harus saya katakan, Tuhan mau hati yang lembut, hati yang mau dibajak, hati yang mau dibentuk serupa, segambar dengan rencana Tuhan. Saya harus berkata demikian, saudara. Ya. Saudaraku dalam Tuhan, ayo dengan tekad yang bulat, dengan minta pertolongan Tuhan. Tuhan, aku mau memperbaiki hidupku. Aku mau bersih-bersih hatiku. Yang jelek-jelek, yang bosok-bosok, yang kotor-kotor dibuang. Kita ganti hal yang baru. Yang dulu suka menyakiti hati orang, sekarang omongannya itu penuh dengan kasih. Belajar. Yang dulu sering marah-marah, sekarang jadi sabar. Seperti kesaksian Ibu Milka, ya, suaminya dulu begitu galak. Saya sampai dengar kesaksian itu kaget. Masa mau ibadah dipukul? Mau apa dipukul? Waduh, saya mikir-mikir lagi. Ya kasihan ya Bu Milka dulu ya. Tapi Tuhan ubah. Sekarang jadi sabar. Itu yang Tuhan mau, saudara. Jangan sampai kita ikut Tuhan, tidak ada perubahan. Itu loh, saudara. Ya, saudaraku yang dalam Tuhan, contoh sehari-hari ya, kita bisa buang-buang barang yang rusak di dalam rumah ya. Tetapi kita sulit sekali kalau buang dendam, kepahitan di hati. Betul enggak? Kalau ada, saya di rumah itu ya biasanya kalau bersih-bersih, saudara ya. Waduh, apapun tak buang, saudara. Tapi rumah wis kecil, sesek, saudara ya. Aduh, wis buang aja lah, gitu ya toh. Ya. Buang-buang barang rusak, bersih-bersih rumah itu gampang. Tapi kalau buang kepahitan di hati, wow, sulit, saudara. Dendam ini sulit, saudara. Bisa dibawa sampai mati, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, jika hati saudara masih nyimpan kepahitan, dendam, pada waktu saudara ngadap Tuhan itu kira-kira diterima enggak, saudara? Jawab sendiri aja, saudara ya. Karena Tuhan Allah yang kudus. Dia menginginkan hati kita yang kudus. Ya. Kita bisa cuci piring, ya. Kita bisa cuci pakaian. Tapi sulit sekali bagi kita untuk memaafkan orang lain. Loh, aku bener kok suruh memaafkan orang lain. Dia yang minta maaf pada saya. Wah, sering kali saya dengar itu. Ayo. Tuhan Yesus saja yang maha kuasa. Dia pemilik segala-galanya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia mau merendahkan dirinya. Ya, sampai diperlakukan demikian rupa. Bukan atas kesalahan dia sendiri, karena dia mengasihi kita. Dia ingin menebus dosa-dosa kita. Saudara, saya pernah bilang sama Bugem, semestinya saya ini harus membasuh kakinya pengurus. Iya, karena itu teladan Tuhan Yesus, saudara. Iya, mestinya saya itu harus membasuh semua pengurus ini, saudara. Karena pemimpin adalah orang yang harus bisa merendah hati. Seperti Tuhan Yesus kasih contoh. Tapi kenyataan yang ada sekarang apa, saudara? Pemimpin seperti raja. Ya, dia berdaulat penuh. Orang tidak berani mendekat, bahkan bertemu pun sulit. Sungguh, saudara, saya punya kesaksian mantan kakak ipar saya. Dia itu pada waktu kesulitan, dia datang sebuah gereja. Dia tuh rindu menceritakan keluh kesahnya. Waktu di sana dibilangi bapak gembalanya enggak ada. Oke lah, memang enggak ada, enggak apa-apa. Tapi mestinya harus dikasih jadwal kan kapan bisa ketemu. Karena dia bukan jemaatnya katanya. Ya, oke lah ditemui aja majelisnya. Gitu kan bisa diselesaikan dengan baik toh. Balik lagi, enggak ada lagi. Balik lagi, enggak ada lagi. Akhirnya dia mursal, saudara. Akhirnya dia tidak percaya sama Tuhan. Katanya Tuhan langsung kita bisa temui, tapi hamba Tuhan sulit.
Sulit sekali kalau hamba Tuhan sudah punya gelar. Bahkan sakit pun ke dokter dia enggak mau loh diketahui orang lain, malu dia. Kayak orang enggak lebih dari orang biasa. Kita tuh sama-sama saudara, kita manusia tetap berdosa, kita tetap sama manusia. Apa yang kita unggul-unggulkan dalam hidup ini, belum tentu saya lebih rohani daripada saudara. Ya. Maka dari itu kita belajar terus, baik saudara maupun saya, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, seringkali masalah keluarga itu bukan karena uang, ya, tetapi hati yang kotor. Kalau hati kita sudah kotor, apapun yang kesalahan dikit kita marah, tersinggung, betul enggak saudara? Kalau hati kita sudah sensitif, ya, apapun yang dikerjakan yang kita tidak suka, pasti kita cenderung marah, ya. Karena apa? Hati kita masih kotor dengan ego kita, ya. Wah, kita ego, mikirkan diri kita sendiri, wah, saya ini paling benar. Ya, sombong karena saya pintar melayani. Ya. Kalau orang sudah sombong saudara melayani, Tuhan tidak berkenan saudara. Kalau khotbah atau pelayanan ini sudah profesional, sudah semua di sistem semua, apakah itu kita betul-betul jadi pelayan Tuhan? Saudara, saya ada guyonan sedikit saudara ya, ada guyonan sedikit. Saya dulu kan sering dipanggil ke kota ini pelayanan. Saya tuh ada teman saya bilang gini, Pak Steve, kelompok no APKI, kan lumayan bisa bantu-bantu bakal gerejamu. Ya gitu. Saya mikir-mikir lagi, ya bener ya gitu. Saya mikir-mikir gitu. Kalau dikumpul-kumpulkan lumayan, karena ada sebagian gereja yang maksa. Udah bisa, kamu harus ambil, oke. Saya sempat ngintip saudara. Saya minta penasaran, ini berapa, ke kamar mandi dulu tak intip. Ya, terus tak masukkan lagi ke kotak itu saudara. Lumayan saudara, memang kalau dikumpul-kumpulkan lumayan. Tapi apakah itu motivasi utama dalam pelayanan kita? Pelayanan kita dikatakan pelayan, dikatakan kita melayani Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan gaji buat kita, kalau Tuhan sebagai majikan kita, itu baru kita pelayan Tuhan. Betul enggak? Kalau kita merasa kita ini melayani Tuhan, tetapi gaji dari Pak Noel, itu bukan pelayan Tuhan. Seorang yang melayani majikannya yang pasti gaji kita. Betul enggak? Gitu. Jadi orang yang dikatakan pelayan Tuhan, yang gaji harus majikannya sendiri, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, saudara, ayo kita belajar ya, supaya kita lebih mengerti bahwa kita harus benar-benar jaga hati kita. Yang kedua, reuni keluarga. Nah, ya, di Imlek kan ada reuni keluarga kumpul loh ya. Itu jujur saja, saudara, seringkali itu mengundang konflik, saudara. Ya, ada si A, tante-tante, ai-ai gitu. Yang satu sukses, wah disanjung-sanjung, wah ini ponakanku hebat ini. Ya, si B, oh ini sekarang jabatannya hebat ini. Wah, yang satunya, kok niku ki apa sih? Kok tetep ngini ae. Ya, biasanya gitu, reuni gitu. Kamu kok tidak ada perkembangan, kok tidak ada kemajuan, tetap gini aja lah. Akhirnya di situ tuh sumber konflik, dan situ akan jengkel, saudara. Ya. Dia akhirnya tidak senang akan kumpul-kumpul keluarga itu, saudara. Ya, padahal kumpul keluarga itu kita harus menjadi pendamai, harus ada suasana damai di dalam kita berkumpul dalam keluarga. Jangan sampai kita datang di dalam perkumpulan keluarga, kita menjadi sebaliknya kacau perkumpulan itu, saudara. Ya. Karena firman Tuhan dikatakan di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Saudara, tahun baru bukan soal siapa paling sukses, tahun baru adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Ayo kita belajar hari ini.
Masalah yang lalu biarkan berlalu, kita perbaiki masa depan kita. Ya. Umurnya kita sampai piro, saudara? Lu sungguhan. Kita harus song-song masa depan yang lebih baik. Nggak usah mikir belakang nggak akan bisa kita rubah. Kita song-song lebih baik. Bukan kita harus melakukan hal yang besar, langkah yang kecil, step by step kita harus kerjakan. Ya, mungkin saudara punya saudara yang lama enggak bicara dengan saudara. Ayo, telepon, ajak bicara, temui. Berani saudara. Kita anak terang. Walaupun dia enggak senang sama kita, dia ngolok kita harus belajar. Ya. Saya sering saudara ya kalau jalan pagi saudara. Maaf kata ya. Saya ini setiap lewat orang mesti tak sapa. Ya. Banyak orang yang enggak ngereken saya. Waduh, saya itu sampai Pak, enggak direken. Pak, ini saya mikir secara daging, siapa kamu kok enggak ngereken saya? Iya, saudara. Tapi saya tidak akan berhenti menyapa sampai dia menyapa. Karena saya ingin jadi teladan. Loh ya, sering kali orang orang yang usahanya kecil-kecil disapa itu enggak direken, saudara. Secara daging, sombong iki ndak ngreken rek. Kok cek sombong iki. Kadang-kadang tatapan gini loh, enggak mau nyapa. Ya. Ayo kita belajar saudara ya. Mungkin ada hubungan yang retak di antara persaudaraan, di dalam keluarga. Ayo ini kesempatan untuk memperbaikinya saudara ya. Karena saya rindu saudara ya. Seperti misi yang Tuhan berikan buat kita di poin kelima. Apa saudara? Ada tinggal hafal saudara. Kita harus bisa menjadi berkat. Ya, berdampak. Pertama buat keluarga. Ya. Kedua, gereja. Ketiga, baru sesama. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada kisah nyata ya. Kakak adik sudah 15 tahun tidak pernah berkomunikasi, tidak pernah tegur sapa, musuhan setengah mati. Saudara. Pada waktu Imlek dia terpaksa kumpul karena orang tuanya kan masih ada kumpul. Satu meja ya 2 jam makan ya tidak ngomong satu pun, melihat pun tidak mau. Ya, ya. Seringkali hal-hal kecil misalkan muter makanan, situ muter tersinggung, tatap-tatapan mau tengkar. Hal sepele-sepele, ya. Seringkali membuat akan tengkar terus, saudara. Suatu ketika kakaknya ini sakit keras. Adiknya ini akhirnya nyambangi, saudara. Ya karena siapa ya pak saudara wis sakit keras. Terus kakaknya tuh bilang gini, Dek, saya menyesal betul sampai hubungan kita seperti ini. Padahal harta itu bisa kita cari, tapi hubungan persaudaraan kita tidak bisa kita cari lagi. Waktu itu adalah yang paling mahal. Kita sia-siakan 15 tahun untuk bermusuhan. Ya saudara. Saudaraku, uang kita bisa cari loh saudara. Loh sungguhan, saudara kehilangan uang bisa cari kok. Ya, kalau saudara kehilangan harta apapun bisa dicari kok. Ya. Tetapi saudara kalau kehilangan waktu, saudara tidak akan bisa cari lagi karena waktu tidak akan bisa kembali. Waktu itu adalah yang termahal dalam hidup ini, saudara. Orang dunia, orang bisnis katakan time is money, betul. Waktu itu yang termahal dalam hidup ini. Saudara, pada waktu saudara maaf, kita semua pasti ngalami lah. Pada waktu saudara sudah divonis kena kanker stadium 4. Usia saudara tinggal 6 bulan. Ya, saudara punya rumah besar, 20M, 50M. Kalau saudara mau tukar dengan kesembuhan, umur, waktu, dikasihkan kok saudara. Betul enggak? Dikasihkan, PN rumahku, panjang no 2 tahun nah wis. Dikasihkan kok. Berarti waktu adalah waktu yang termahal, harta yang termahal buat kita. Maka dari itu jangan sia-siakan. Kita lupakan semua hal-hal yang lalu. Song-song masa depan yang baik bersama Kristus. Ya. Tidak usah nyimpen-nyimpen yang jelek-jelek.
Di Hope ini adalah gereja GBT House of Peace, penuh dengan kedamaian, semua harus damai, sukacita. Tidak usah mikir ruwet-ruwet. Ya, ada makanan yang dimakan, tidak ada makanan yang tidak dimakan, sudah gitu aja sudah. Tidak usah ruwet-ruwet. Buat apa hidup dipikir terlalu ruwet, saudara? Ya, saudaraku kasihan Tuhan, ayo kita belajar ya. Banyak hal di Imlek ini yang harus kita teladani, saudara. Yang ketiga, angpau. Nah, ya, anak-anak Tuhan fokusnya biasanya dengan angpau. Ya, kalau ada angpau, banyak ya, saudara ya. Mengapa, saudara? Karena pikirannya cuma pikiran duniawi. Ya, karena angpau itu memikat hati. Ya, banyak pengajaran di luar, ya, berbicara tentang berkat, 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 mujizat, mujizat, mujizat. Ya, selalu sukses, 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 kepala, 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 kepala. Jujur saudara, saya pikir-pikir lagi saudara ya, maaf. Seringkali di luaran itu fokusnya hanya mujizat berkat. Secara langsung tidak langsung saudara, itu menggeser iman kita tidak kepada Kristus lagi saudara. Loh, coba saudara renungkan omongan saya. Kalau dia fokusnya di mujizat berkat, berkat, berkat saja, saudara tidak terasa fokus kerohanian kita pelan-pelan digeser. Senternya bukan lagi ke Kristus. Tidak. Fokusnya ke berkat. Bukan berarti Kristus tidak bisa memberikan mujizat, bukan saudara. Pertanyaan saya sekarang, kalau saudara mengalami sesuatu Tuhan tidak tolong, apakah Tuhan itu tidak baik? Loh, Dia yang berdaulat atas hidup kita, saudara. Kita tidak bisa nyuruh Tuhan, dikte Tuhan tidak bisa. Ya. Ayo kita hati-hati dalam hidup ini. Jangan sampai ya kita kelihatan sampulnya secara rohani. Ya, tiap minggu khotbah, wah, gelarnya banyak. Ya, aktif ke gereja, sampulnya bajunya rohani. Tapi dalamnya duniawi. Yang dikejar uang, khotbah, PK. Loh iya, banyak saudara. Ada yang bilang gini, khotbah itu saudara ya, 10 menit, 30 menit, 45 menit, PK-nya sama kok. Loh gitu, saya mikir-mikir ya betul ya. Loh betul, kalau orang ngejar PK kan gitu. Lah apa suwe-suwe? Mari khotbah ya pulang, PK-nya sama kok. Ya, banyak orang-orang seperti itu, mengejar bukan Tuhan sendiri saudara. Dia mengejar jabatan, status sosial, ketenaran, kehormatan, itu yang dikejar saudara. Di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Jadi pada waktu kita datang ke dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Ya. Dan kita kelak kembali tidak bawa apa-apa. Ya. Kita harus ibadah dengan rasa syukur, cukup. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, angpau bisa bikin kita senyum, betul enggak? Waktu saya terima angpau, waktu dulu-dulu ya, dikasih angpau, wih bandel rek, wih seneng. Iya, seneng karena saudara mama saya itu cukup-cukup. Kalau ngasih angpau besar-besar. Pernah suatu ketika ya di acara di Oriental dulu, sebelahnya hoki kan ada Oriental kan ganti hotel. Itu setiap tahun saya kumpul di sana. Ya, saudara-saudara kan kaya-kaya ya. Terus saya sekeluarga orang 5 tanya anak saya nih. Pernah sekali dapat berapa ya banyak? Ada, jangan disebutkan limitnya. Jadi apa? Memikat hati, senang saudara ya. Dapat angpau ya. Tetapi angpau tidak bisa menyembuhkan hati yang kosong. Saudara punya banyak uang pun, kalau hati saudara kosong, hampa, hidup saudara akan gelisah. Hidup saudara akan terus kesepian. Contohnya banyak saudara, banyak orang-orang kaya ya. Dia banyak uang, tetapi dia tidak menemukan damai di hatinya.
Loh iya, kesepian. Saudara. Banyak kesaksian ini. Ayo saudara, kita belajar hari ini. Ya, di Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi damai sejati itu pasti berasal dari Tuhan. Ya, saudara pernah enggak pada waktu saudara menghadapi masalah besar, tapi hati saudara damai? Pernah enggak? Kalau pernah itu dari Tuhan. Tapi kalau saudara, kalau ada berkat saudara damai, kalau ada masalah saudara tidak damai, ingat, berarti damai dari Tuhan belum ada dalam hati kita. Ayo kita belajar hari ini. Ya, biarkan kita terus dekat dengan Tuhan supaya damai itu ada dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayo, momen yang baik ini, tahun baru Imlek ya. Ya, mungkin yang merayakan ya saudara ya. Momen yang bagus. Ayo kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Ya. Kita harus betul-betul mengerti bahwa Tuhan menghendaki perubahan dalam hidup kita. Jadi pada waktu tahun baru, saudara cuma ingat satu dok. Ada sesuatu yang jelek harus kita buang, kita ganti yang baru. Apa itu? Ya sifat kita, karakter kita, kebiasaan kita. Ya, yang dulu malas ibadah, sekarang rajin ibadah. Jam-jam ibadah kita diperhatikan. Ya, jangan tidak bisa hadir dengan alasan yang lain. Ini rumah kalian, ini rumah kita semua. Ya, ini rumahnya Tuhan. Jadi kalau kita mendahulukan Tuhan, otomatis Bapak kita yang di surga pasti lebih perhatian dengan kehidupan kita. Ya, ayo saya rindu sekali saudara. Saya rindu sekali kita yang ada di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Saya rindu sekali saudara. Saya tidak ingin terus semua sama. Saya ingin semua bertumbuh dalam Tuhan. Ya, percayalah saudara, saudara akan dibawa Tuhan semakin hari semakin progres, semakin maju. Ya, di mana nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara dan saya. Ya, ayo kita undang pemain musik WL maju ke depan. Kita nyanyikan pujian karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita harus balas kepada Tuhan? Ya, melainkan kita selalu bersyukur. Karena Tuhan baik, Dia selalu menolong kita. Sampai hari ini pun Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Mari saya bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang manis siang hari ini. Kau izinkan kami beribadah kembali di gereja ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Itu bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Bapa Surgawi, sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin lagi sakit Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Bapak Surya, pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan keadaan Bapak Surya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang lagi sakit. Bapak Alex penglihatannya yang sedikit terganggu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong Kau tarik kembali dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kembali dapat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Secara manusia sulit Tuhan, tetapi bagi Engkau tidak ada yang sulit. Kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang mungkin dalam sakit-sakit mental Tuhan, sakit rohani Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kesegaran rohani,
Kau berikan pencerahan dalam pikirannya, Kau jamah hatinya Tuhan, supaya mereka kembali bersemangat dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di siang hari ini Tuhan yang melayani WL, singer, musik, multimedia, bagian konsumsi, dan siapapun yang terlibat di dalam pelayanan di siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu mohon kiranya berkat-Mu mengalir terus atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa membalas semua kebaikan yang dikerjakan oleh pengurus maupun dalam apapun Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau majikan kami, Engkaulah yang akan memberikan dan membalas setiap jerih lelah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir, baik onsite maupun online Tuhan. Setiap kami pasti memiliki masalah dan pergumulan hidup. Tetapi biarkan firman Tuhan ini dapat menasihati kami, menegur kami, untuk kami selalu menjaga hati kami, supaya hati kami bersih di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika hati kami bersih di hadapan-Mu Tuhan, maka berkat-berkat itu akan tercurah dalam kehidupan kami. Kami yakin firman-Mu ya dan amin. Engkau yang berjanji, Engkau yang akan melengkapi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan jemaat GBT House Office ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari angkat tangan kita saudara, kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Tuhan, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat yakin dan percaya Tuhan, apapun yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi dalam kehidupan kami, saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.